Menurut saya Pak Wayan itu baik dan tegas juga. Pak Wayan itu kalau dalam mengajar itu tegas, terus Pak Wayan itu kalau mengajar tuh menyenangkan, terus pelajarannya mudah dipahami. Iwayan Parwate atau Bli Wayan merupakan seorang pelestari aksara Bali kelahiran tahun 1989 yang berasal dari desa Parangsambian Kelot, tepatnya di Banjar Parangsumbu Kelot. Selain mengajar aksara Bali di Banjar, Bli Wayan juga menjadi guru sekaligus wali kelas di SD Negeri 5 Padangsambian. Sekarang saya mengajar di SD 5 Padangsambian dan mengajar sebagai wali kelas. Jadi mengajar semua mata pelajaran, bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS atau IPA sekarang. Kemudian yang jelas semua pelajaran selain bahasa Inggris, bahasa Bali, olahraga dan agama. Selain itu, anak-anak kan mereka itu harus mengetahui lambang-lambang aksara, lambang-lambang huruf. Nah, di bahasa Bali pun, di Bali pun ada aksara Nusantara salah satunya, yaitu aksara Bali. Dan pada saat corona waktu ini, beberapa sekolah tidak sempat mengajarkan bahasa Bali dan aksara Bali khususnya kepada anak-anak. Nah, oleh sebab itu, Tiang selaku pendidik juga membuat channel di YouTube berkaitan dengan aksara Bali, dan akhirnya lama kelamaan mulai berkembang. Ada teman-teman yang komen, Bli coba bahas ini dong gitu ya. Jadi dari komentar itulah sebenarnya konten-konten yang Tiang buat di YouTube itu mulai berkembang seperti itu, dan untuk membuat anak-anak itu lebih paham bagaimana sebenarnya aksara Bali yang benar. Karena waktu Tiang cek adik di tetangga, aksara Balinya tidak benar gitu. Dan ketika ditanya, katanya gurunya yang mengajarkan seperti itu ya. Saya yakin pasti Bapak Ibu guru yang mengajar di sekolah tidak mengajar seperti itu gitu kan. Nah, oleh sebab itu muncul keinginan saya untuk membuat tutorial bagaimana aksara Bali gitu. Walaupun saya bukan guru bahasa Bali Kak ya. Bukan guru bahasa Bali, bukan penyuluh, tapi memang ada kemauan dan saya suka dengan aksara Bali gitu. Kalau sukanya ketika anak-anak yang kita latih, yang kita bina itu dia mendapatkan prestasi, mendapatkan juara di ajang-ajang perlombaan, itu menjadi kesenangan pribadi. Jadi kita sebagai pembina pun merasa ada kepuasan tersendiri gitu loh Kak. Ketika kita melihat ada anak didik kita yang berhasil gitu. Kalau kita berbicara masalah dukanya sebenarnya jauh lebih sedikit, bahkan tidak ada gitu. Karena Tiang sendiri untuk membuat konten atau mengajar atau membina seperti ini itu datang dari kemauan sendiri gitu. Kemauan sendiri. Jadi kalau kita berbicara masalah duka, mungkin dukanya adalah ketika beberapa anak yang kita ajar gitu kan, anak-anak yang kita latih memiliki keterpaksaan untuk belajar. Nah, misalkan dari orang tuanya yang menuntut supaya dia belajar, tapi tidak ada kemauan dari dirinya sendiri. Nah, itu kadang-kadang kita butuh waktu yang lama untuk membuat dia menarik perhatiannya dia gitu, supaya dia tertarik dengan aksara Bali. Beberapa kasus yang temukan adalah orang tuanya ingin sekali anaknya bisa berpartisipasi dalam ajang-ajang lomba, namun si anak tidak memiliki kemauan gitu. Makanya yang saya latih yang Tiang latih adalah anak-anak yang mau belajar, bukan yang mampu. Karena kebanyakan biasanya anak-anak itu mampu, kita lihat nih ya, sebagai seorang pendidik, dia itu pintar di kelas, dia mampu kayaknya mengikuti pelajaran, tapi dia tidak mau Kak gitu. Tapi dia tidak mau. Justru yang saya latih adalah anak-anak yang mau tapi dia nggak mampu gitu. Saya lebih memilih anak-anak yang tidak mampu
tapi dia mau, daripada anak-anak yang mampu tapi dia tidak mau, seperti itu. Jadi itu biasanya dukanya ketika anak yang datang ke sini atau anak yang ingin belajar aksara Bali itu memiliki keterpaksaan untuk belajar gitu. Jadi motivasi terbesar yang sekarang itu adalah gini, pemerintah saat ini mulai menggalakkan aksara dan bahasa Bali, aksara Bali, bahasa Bali, seperti kita bisa lihat di beberapa pelang nama instansi, baik itu instansi pemerintah maupun swasta, diwajibkan harus ada aksara Bali di atas aksara Latin gitu. Jadi kita sebagai praktisi yang yang ingin melestarikan aksara Bali juga merasa sangat antusias sekali. Walaupun memang beberapa kalau kita jumpai penulisan aksara Bali dari suatu papan nama atau instansi itu hanya sekadarnya saja, agar terpampang saja aksara Bali walaupun penulisannya seperti kurang tepat. Dan jadinya kita juga bisa memberikan koreksi seperti itu kepada mereka. Lalu pemerintah saat ini dari beberapa tahun ini juga membuat ajang-ajang seperti bulan bahasa, Kak. Bulan bahasa, kemudian ada di PSR juga yang melibatkan aksara dan sastra Bali seperti Mecatur, Mecepat, aksara Bali, menulis maupun membaca aksara Bali. Itu juga membuat anak-anak serta guru-guru bersemangat beserta orang tua seperti ini yang ingin anaknya maju. Jadi orang tua mengajak anaknya untuk belajar di luar sekolah begitu. Ya, ketika mendapatkan juara misalkan, nah itu menjadi kepuasannya kita sebagai pembina, sebagai orang tua melihat anak didik kita berhasil. Dulu saya sempat les di guru bahasa Bali saya, terus itu saya tertarik karena aksara itu seru. Saya tertarik aksara Bali karena saya les. Disitulah saya belajar tentang anacereke. Nah, di situ saya mulai belajar, tertarik dengan aksara Bali. Karena seru dan saya ingin membanggakan orang tua saya. Di Bintang Persada dapat juara 1. Terus di SMP 3 Denpasar Nyurat Lontar juara 3. Terus pas tingkat kecamatan juara 1, sama di kelurahan juara 1. Anak saya di tangan Pak Wayan itu istilahnya dia di guru yang tepat. Soalnya Pak Wayan itu dia membimbingnya sangat bagus sehingga anak saya bisa juara-juara di lomba-lomba. Dulu anak saya nggak bisa belajar, nggak bisa nulis. Nah, sedangkan dia lihat dari TikTok, dari YouTube-nya Pak Wayan, terus dia minta untuk belajar di Pak Wayan, ya akhirnya seperti sekarang.